Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kansa Binandita. Kembali lagi bersama saya di podcast Agent Morning. Easy morning, easy going. Fresh new day, fresh new morning. Apa kabar kalian semua teman-teman sobat kader bangsa yang sedang menonton podcast Agent Morning hari ini? Kalau untuk podcast yang terakhir kali, aku mau ngobrol dengan Afrida, temanku bernama Afrida, mengenai perihal Student Day Theater, karena kita sama-sama di Student Day Theater. Nah, kali ini kita juga pengen ngobrolin lagi soal Student Day lagi nih. Salah satu Student Day-nya ini kedengarannya menarik nih guys. Dan aku kali ini ditemenin sama seorang tamu yang spesial nih. Oke, langsung saja kita undang, ini dia Devan. Halo Devan. Selamat sore. Sore atau siang ya? Siang menjelang sore. Oke, siang menjelang sore. Halo Devan ya? Iya, benar. Boleh mungkin perkenalkan sedikit tentang diri Anda? Oke, siap. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Deva Rizky Ramadhani Hakim. Dan ya, seperti itu aja. Salam kenal untuk semua. Sekarang kelas berapa, Devan? Saya baru kelas 10 ini. Berarti termasuk ini ya, murid baru gitu. Benar. Pendidikan baru masuk angkatan berapa ini sekarang? Angkatan berapa ya? Ini ya, kalau nggak salah kan 1920 ya, seingatku ya. 20 Iya, mungkin. 20. Karena memang udah lama ya, jadi kayaknya udah jauh. Oke guys, jadi aku sekarang bersama Devan, kita akan mendengar sedikit tentang cerita-cerita di Student Day-nya. Nah, aku jadi penasaran deh, dan kayaknya teman-teman yang lagi nonton juga penasaran nih Devan nih. Kamu Student Day-nya apa sih? Kebetulan aku itu student day-nya itu web design. Web design. Jadi ini web design tuh ngapain nih? Kayak kamu ngedesain gitu di Canva atau di Photoshop gitu? Bukan. Jadi di web design itu kita belajar bagaimana kita merancang suatu web seperti itu. Oh, cara bikin web sendiri. Berarti coding-codingan dong? Iya, benar. Oh, berarti ada coding-codingannya. Dan aku agak jadi ini nih, jadi sedikit penasaran. Waktu awal MPLS ya berarti ya? MPLS nyebut. MPLS. Iya, MPLS pas pasti kan ada perkenalan Student Day ya, Iya, yang keliling. Itu apa yang bikin kamu pengen masuknya desain? Web design. Iya, web design. Desain. Okay. Maaf. Jadi alasan kenapa saya itu masuk ke web design padahal masih ada student day yang lain seperti itu. Ya, jadi pertama-tama ini berawal dari keinginan saya ya dari awal. Misalkan cita-cita saya rencana ingin menjadi seorang UI atau UX designer seperti itu. Seperti seorang yang merancang suatu web, mendesain suatu web seperti itu. Nah, seperti itulah. Daripada saya milih kursus-kursus, mendingan langsung aja student day web design seperti itu. Mumpung ada di sekolah langsung ya. Benar, iya. Wah, terus mungkin saya itu kan karena apa kamu milihnya ya? Iya. Sampai sekarang mungkin kamu nyesel nggak sih milih web design? Pastinya, alhamdulillah enggak sama sekali. Karena selama saya yang memilih ya, bukan dipaksa untuk dipilih, itu pasti enjoy seperti Alhamdulillah. itu. Berarti Alhamdulillah, ya. memang seneng ya dengan programnya ya. Benar. Dengan kegiatan-kegiatannya. Terus mungkin namanya juga banyak pilihan ya, apalagi kan memang SMA Plus PDG Cibinong itu banyak banget pilihan-pilihan student day. Nah, ada nggak sih niatan mungkin beberapa student day yang pengen kamu ikutin sebelum ikut web design? Banyak sih itu. Wah, sebenarnya. sebutin aja. Oke, pertama-tama itu karena di SMA Plus PGRI Cibinong itu ada program namanya Student Day. Yes. Dan di situ aku langsung ngeliat, wah ada seni musik tradisional nih, seperti itu. Jadi aku awalnya kepengen milih itu Student Day alat musik tradisional. Besides karena aku memang udah bukan terlalu ahli sih, bisa dalam
Ya mungkin seperti bermain degung seperti itu. Oh dulu pernah? Dulu pernah, sempat juga pas SMP juga banyak kegiatan seperti Oh itu. my god, lebih ke ekskul ya berarti ya waktu dulu? Eskul kalau dulu itu ada eskul tapi sayangnya saya nggak ikut seperti itu. Terus itu kamu belajar alat musik itu tuh pas lagi apa? Kemungkinan belajarnya itu sebenarnya bukan belajar otodidak tapi lebih ke ada tugas praktek, oke ikut. Oh, tugas Ya praktek. benar. Di samping itu juga aku itu tipe orang yang suka musik degung bahkan ya. Oh ya, oke. Seperti itu, makanya di situ saya suka ini sama musik tradisional seperti itu. Terus ada lagi nggak selain tradisional? Musik tradisional abis itu waduh kebanyakan ini ya. Gak apa-apa, sebut aja, spill. Oke, lagi ada mungkin broadcast. Oke, iya. Broadcast seperti itu ya. Karena memang kalau di SMA Plus PGRI Cibinong salah satu student day terpopuler di sini itu memang broadcast. Iya benar. Di situ kenapa kepengen milih broadcast? Karena emang tipe saya itu kan kayak lebih mungkin ekstrovert atau apa gitu, ya. Jadi suka lebih berbincang seperti itu sama khalayak, seperti sama orang lain, seperti itu. Dan di broadcast kepengen improve lagi seperti itu. Jiwa-jiwa ekstrovertnya seperti itu, pengen ingin ada bidangnya untuk memanfaatkan pribadi ekstrovert kamu. Iya gitu. benar. Ada lagi? Mungkin selain alat musik tradisional, alat musik tradisional dan broadcast, mungkin alat musik modern. Oh iya. Musik modern. Itu juga salah satu yang populer ya. Juga populer. Setelah broadcast kayaknya kalau aku lihat-lihat. Iya. Kenapa aku kepengen milih itu musik modern? Karena tiba-tiba aku itu kepengen ngembangin skill nyanyi seperti itu ya kan. Pengen ini ya, nyanyi-nyanyi lagu favorit. Iya, seperti itu. Karena emang ya kalau ada waktu luang nyanyi karena gabut seperti itu. Iya. Biasanya nyanyi apa? Ya. Biasanya suka nyanyi apa? Nyanyi paling the best lagu Tulus. Band Indonesia berarti. Benar, iya. Kalau aku band Indonesia lebih ke Noah. Ya, iya. Separuh aku itu iya. Nafas. Dulu di Spotify selalu di atas itu. Iya. Itu sebenarnya lagu lama tapi populer lagi. Lebih populer lagi, iya. Kalau dari luar negeri mungkin nggak harus band sih, tapi ada nggak lagu penyanyi gitu yang kamu suka dari luar negeri? Oh iya, dari luar negeri kalau dulu itu lebih ke pas aku masih kecil ya. Oke. Celine Dion. Celine Dion, ya. Oke. Itu kebetulan lagu kesukaan mama saya juga seperti itu, dan juga saya juga ikut suka seperti itu. Sering didengerin, jadinya kamu juga sering diputerin, sering didengerin, suka. Jadi ikut nyanyiin gitu. Iya. Sama sih. Kalau di luar negeri, ya mungkin ini banyak orang yang memang suka, tapi jujur bagi aku, I can see why. Yeah. Karena dia memang populer, yaitu Taylor Swift. Iya, sekarang itu Taylor Swift emang. BTW aku juga saya juga suka Taylor Swift. Iya, karena lagu-lagunya yang melodis dan relatable gitu. Relatable banget sama kita. Galaunya itu relatable gitu. Terus mungkin ada lagi gitu selain kamu bisa main alat musik, makanya kamu pengen ke musik modern. Ya, selain musik modern mungkin sudah paling saya ingatnya itu doang. Oh, 3 itu yang paling pengen diikut ya? Iya. Aku juga dulu kan sekarang aku student day-nya itu teater ya. Teater. Sebelumnya itu ada apa aja tuh? Pasti tempat itu dong ya. Iya, sempat pengen belok benar. Ceritain dong. Jadi dulu aku juga pengen ikutnya sama tadi broadcast. Karena untuk mengembangkan public speaking gitu kan. Contohnya kan podcast gitu kan. Nah, terus tapi aku mikirnya padahal tujuan utama aku masuk ke sekolah ini tuh karena ada teaternya. Jadi dari dulu itu aku udah pengen banget belajar teater gitu. Aku pengen belajar, pengen tampil juga, pengen cosplaying seperti itu. Betul. Iya. Soalnya
aku memang tertarik banget sama dunia teater dari dulu, cuman di Indonesia kan belum terlalu didukung, jadi belum banyak cabangnya. Jadi makanya ini ada di sini, aku daftar masuk. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah jadi. Iya, kuncinya itu adalah kenapa kita enjoy sampai sekarang itu karena itu pilihan kita sendiri, seperti itu. Ya jadi setiap kalau misalkan ada proyek gitu kan, tapi setidaknya kita ngerjainnya karena mau. Karena kemauan kita, jadi kita enjoy. Misalkan kita berubah pikiran, aduh kenapa masuk ini sih? Ya itu kita harus tanggung jawab sendiri, itu pilihan kita, itu untuk kita, itu buat kita. Yes, itu. Betul banget ya, bijak. bijak. Benar. Nah, kalau aku setuju banget sih Devan. Soalnya bagi aku, dengan ngikutin student day yang kita seneng ini, kita jadinya kalau ngelakuin apa-apa itu enjoy. Jadinya kegiatan dari Senin sampai Jumat itu kan full sekolah gitu. Full sekolah, ekskul, organisasi. Benar. Gitu. Nah, tapi Sabtunya bisa agak relax dikit. Karena refreshing di student day-nya. Ya. Emang program bisa ini ya relax ya? Relax? Pastinya bisa. 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 Terus aku ini nih, kalau ngomongin soal web design, aku pengen nanyain kalau soalnya kan pasti kelas 10 sama kelas 11 materinya beda ya. Kalau mungkin udah pernah di-spill kah perbedaannya materi yang dipelajarin di web design kelas 10 sama kelas 11? Pernah, iya. Apa tuh? Jadi kalau kelas 10 itu kebetulan guru pembimbing web design di kelas 10 aku itu Pak Aga gitu. Pak Aga. Ya, dia mengajarkan katanya kalian belajar ini dulu ya, yang ribet dulu. Ya nanti kelas 11 udah tenang seperti itu. Dan juga emang betul kata Pak Aga. Lebih baik ya seperti pepatah mengatakan berakit-lakit ke hulu, bersenang-senang kemudian seperti itu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Ya, jadi kita pasti memulai atau start dari hal yang terberat dulu seperti itu, sehingga nanti kedepannya itu kita bakal terbiasa dengan hal berat tersebut dan bisa naik ke level berikutnya seperti itu. I see, oke. Kalau waktu pertama kali banget nih, waktu hari pertama banget masuk ke student day-nya itu, kan pasti gak langsung materi atau langsung materi itu? Itu pertama kali pastinya dong perkenalan dulu. Perkenalan. Iya benar. Sokap dulu sama teman-teman seangkatannya. Ya, sokap dulu. Walaupun belum kenal, tapi haruslah disokapin dulu. Terus nah, mungkin ada ini lagi selain perkenalan, baru tuh pengenalan kayak materi yang dipelajari apa aja gitu. Masih belum. Lalu setelah perkenalan lanjut lagi minggu berikutnya itu membahas struktur kepengurusan juga seperti itu. I see. Mungkin untuk kelas 10 ada spesifiknya nggak, kayak target materinya itu apa aja? Target materinya itu kelas 10 dasarnya ya, targetnya itu untuk menguasai bagaimana membikin atau merancang web itu secara general, secara umum dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript seperti itu. I see. HTML itu apa? How to make lumpia. How to make lumpia. HTML itu hypertext language. HTML hypertext language management. Aduh lupa nih. Waduh. Karena sebenarnya emang udah selesai lama kan setelah Expo Mini. Iya, seperti itu. Nah, berarti udah insya Allah udah siap nih mau lanjut lagi ke materi selanjutnya nanti pas udah balik lagi student day. Lebih dari siap. Asik, boleh. Mungkin nanti udah kelas 11 boleh kali kita undang lagi. Dengan senang hati. Nah, kesan-pesannya kelas 11, aduh puyeng gitu. Kali ini kelas 11, aduh udah puyeng sama materinya. Nah, kalau untuk kalau untuk kelas 11 dikasih tahu juga nggak? Dia lebih ke targetnya apa pelajari? Untuk target entah sudah dikasih tahu atau memang saya lupa. Pokoknya targetnya itu untuk merancang suatu webnya lebih mudah lagi seperti itu dengan menggunakan
Mungkin dengan bantuan aplikasi Figma seperti itu dan juga aplikasi lainnya seperti itu. Kamu udah bikin apa aja nih? Kayak udah bikin udah program apa aja nih sejauh ini? Project apa aja seperti itu? Oke, kebetulan udah banyak banget nih. Oh boleh. Aku penasaran nih. Soalnya aku emang penasaran sama ya karena setiap Sabtu itu kita nggak terlalu bisa ngeliatin kegiatan student day lain kan karena kita fokus ke student day sendiri kan. Aku makanya penasaran gitu. Student day yang ini ngapain sih? Kalau hari Sabtunya gitu. Kalau kamu gimana? Oke, aku mulai cerita dari materi awal dulu ya. Boleh. Jadi materi awal itu kita sudah belajar mengenai dasar-dasar HTML seperti itu. Di situ kita bikin project seperti bagaimana bikin tulisannya, besar kecilnya tulisan, terus tulisannya itu tebal atau miring seperti itu. Oh, ada bedanya? Ada. Oh, aku baru tahu loh. Ya, dan juga di situ kita belajar juga bagaimana menyisipkan atau insert gambar di website seperti itu. Itu baru dasar-dasarnya. Dan bahkan ditambah juga kita bikin belajar cara membuat text box seperti itu. Seperti itu. Lanjut, setelah materi itu, setelah mempelajari HTML sudah tahu nih, mulailah belajar CSS, Cascading Style Sheet seperti itu. Nah CSS itu lebih ke stylenya sih ya kan, seperti namanya lebih ke style, yaitu program bahasa pemrograman untuk mengubah atau mendesain, mempercantik suatu website seperti itu, menambahkan warnanya lah. Oh, itu gunanya di situ. Iya, menambahkan misalkan suatu shape atau bentuk seperti itu. Oh, I see. Iya, kebetulan itu project yang dibikin dan ditampilkan juga di Expo Mini kemarin. Oh, itu yang ditampilin? Iya, itu kita membuat profile seperti itu. Profile kita sendiri. Jadi, iya. Itu berisi pastinya nama kita, terus jenjang kita mulai dari SD, SMP di mana, lalu prestasinya seperti apa aja seperti itu. Berarti biodata diri ya gitu. Iya, biodata diri, profil kita sendiri. Dan di situ juga dari contoh yang Pak Aga berikan, itu kita juga bisa mengatur atau mendesain ulang warnanya seperti itu. Kebetulan saya itu sudah tahu nama websitenya itu Color Hunt seperti itu. Iya itu desain, karena sebagai anak desain aku juga sering kayak gitu. Itu memang Color Hunt itu, website Color Hunt itu banyak banget ya color palette seperti itu yang matching. Gitu. Ya cakep banget. Di situ saya mengubahnya dari inspirasi Color Hunt seperti itu dan jadilah hasilnya. Wow, Dan juga belakangan terakhir juga kami belajar library seperti itu ya. Apa tuh? Library seperti misalkan kita udah membuat struktur HTML nih. Nah, buat misalkan kita mau nambah kotak-kotak nih. Kotak-kotaknya itu di dalamnya ada teks. Nah, itu tinggal kita cari aja di library. Di library itu kita misalkan cari, kita mau desain seperti ini, nanti ada displaynya, nanti ada contohnya seperti itu. Kita tinggal copy, nanti ada kodenya seperti itu, bahasa pemrogramannya paling sedikit, lalu kita tempel, kita salin di HTML tadi, lalu tinggal kita lihatkan hasil HTML-nya. Jadi deh langsung. Jadi lebih praktis seperti itu. Oh, itu praktisnya? Lebih praktis seperti itu. Praktisnya aja panjang juga ya. Wah, makanya nih, kalau ngomongnya soal mengprogram gitu, coding, itu udah pasti susah ya. Pasti susah. Jelas. Nah, makanya kalau dari kamu sendiri Deva nih, apa kesusahan utama kamu dalam kalau di web design ini? Kesusahan utama, jadi untuk kesulitan yang saya alami itu, saya masih belum masih belum tahu kode-kode untuk
bagaimana ini teksnya itu harus di tengah seperti itu, bagaimana kotak ini harus di tengah. Saya memang tapi pasti sedikit-sedikit sudah tahu bagaimana itu karena Pak Aga juga mengajarinya, juga memberikan contoh seperti itu. Mungkin kesulitannya seperti itu sih, bagaimana cara bikin HTML-nya itu bikinan kita sendiri seperti itu. Oh, I see. Bukan dari Pak Aga sudah mengirim nih, tapi kita hanya kayak ngedit-ngedit aja seperti itu. Benar-benar pure buatan kalian dari awal gitu berarti ya? Iya, kepengennya seperti itu mungkin kesulitannya seperti itu. Terus kalau misalkan bikin website, kamu pernah nggak mungkin setelah yang diajarin oleh beliau Pak Aga, juga pernah nggak ngelihat dari YouTube tutorial atau nanya-nanya ke kelas? Oke, kebetulan ini untuk merancang suatu web, kebetulan itu hobi aku sih. Iya, itu mulai muncul dari kelas 8. Lumayan. Wow. Iya, dari kelas 8 itu saya mulai iseng-iseng lah, otodidak ngeliat di YouTube bagaimana sih, cakep banget. Otodidak nggak tuh? Bener-bener. Keren. Ya, merancang satu web, cakep ini, coba desain website Shopee seperti itu. Yaudah saya coba dan ternyata masih belum maksimal seperti itu. Intinya dari kelas 8 sih saya mulai belajar aplikasi Figma langsung seperti itu. Figma ini tuh apa? Soalnya setiap kali aku kalau ngomong sama anggota Kopas Society dari divisi RPL atau dari teman-teman aku yang ikut web design, itu pasti selalu ngomongin soal Figma. Figma ini tuh apa sih? Oke, jadi Figma itu adalah suatu aplikasi yang biasanya digunakan untuk merancang suatu web juga, mendesain suatu web dengan mudah seperti itu. Jadi ibaratnya seperti Canva lah seperti itu. Iya, di Figma juga banyak sekali. Misalkan kita mau perangkat ini, perangkatnya itu ada macam-macam. Ada misalkan jam tangan seperti smartwatch, terus handphone pastinya, terus iOS, Android. Lalu ada desktop juga seperti itu. Jadi ada banyak juga pilihannya dan juga itu selalu terupdate juga kok. Perangkatnya. Berarti dia nggak cuma kayak ya udah yang penting udah ada aplikasinya, tapi masih ada update untuk pilihan-pilihan pastinya selanjutnya. Ada. Selalu diupdate kok. Inovatif juga ya ternyata itu Figma-nya. Dan juga Figma itu kita juga melihat preview website kita nah di Figma itu kita bisa membuat animasinya juga seperti itu. Dengan prototipe-nya seperti itu. Lalu kita lihat previewnya dan kita juga di previewnya bisa interaktif juga kitanya. Misalkan kita mencet ini gitu. Misalkan mencet tombol terus udah misalkan lagi isi formulir ke submit gitu. Nah, misalkan bikin tombol button itu kita sudah melakukan desainnya, terus prototipenya bagaimana, interaksinya bagaimana. Nah pas kita di preview, nah cara ngeceknya itu kita dengan interaksi kitanya seperti itu. Mencet, pas nya udah kita pencet, udah ada animasinya nih, berarti benar. Dan nah itu kan namanya juga susah ya tadi ya, dan panjang ya. Untuk satu tombol aja kan katanya codingannya panjang banget. Aku pernah ngeliatin meme di Instagram kayak pokoknya tentang seorang ada orang nunjukin aku yang membangga-banggakan sebuah tombol yang aku coding untuk berhari-hari gitu. Lah aku langsung kayak oh my god, bener-bener sesusah itu. Iya benar sih. Memang membikin suatu tombol itu emang butuh effort juga lah. I see. Iya. Kalau misalkan ada kesalahan dalam website tersebut, itu memperbaikinya akan lama juga atau gimana? Mukanya langsung berubah deh. Ya, itu justru itu juga kesulitannya juga. Paling ketakutan besar. Iya, ketakutan besar banget itu. Misalkan kesalahan dalam merancang suatu web itu, kalau dalam HTML ternyata di bahasa pemrogramannya itu ada yang typo. Aduh. Ada bisa. Itu typo satu kata doang, itu udah previewnya itu udah amburadul lah. Bener-bener misalkan hurufnya cuma salah satu gitu tuh. Iya, atau kepanjangan satu, udah itu enggak keproses, maksudnya
nggak sesuai dengan contoh yang harus kita buat seperti itu. Waduh. Makanya itu yang paling PR-nya itu ngeliatin mana yang tipe harus gitu. ngeliatin satu-satu gitu. Iya, ngecek ulang mana nih yang salah seperti itu. Ya Allah. Itu pengalaman juga kebetulan. Oh, pengalaman. Iya benar. Coba cerita dikit apa ya, warna kayak gimana tuh? Ya, jadi itu dari suatu project kita juga bikin HTML dan CSS juga. Kebetulan di HTML-nya juga itu ada typo. Sedang dari contohnya, misalkan contohnya itu latar belakangnya itu warna hijau. Oke. Tapi di sini bukannya hijau, malah putih. Nah, itu ternyata tipenya itu Di apa? di kode buat warnanya seperti itu. Oh, kan kodenya itu yang dimasukinnya apanya tuh? Kayak angka, misalnya nih dari Color Honey, itu Iya. kan ada kodenya. Ada. Itu yang di copy itu. Iya, itu juga itu kode dasarnya. Oh, Tapi kode ada dasar. juga kayak bahasa yang untuk masukin warnanya seperti itu. Ya ampun. Iya, jadi ya beranak pinak lah seperti itu. Aku kira cuma Iya. tinggal ngambil itu kode, ibaratnya kode warna kan. Kode Iya. warna dari Color Honey itu terus dipastain ke situ. Ya, Ternyata enggak. Terus lanjutannya tuh gimana tuh yang error tuh? ya. Jadi itu mulai, aduh kenapa ya error. Ternyata lihat dari temen itu dari sukses kan ada kata-kata sukses tuh Oke. ya kan. Nah ternyata sukses itu aku malah bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Oh, harus bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris kan C-nya itu double C ya. Gitu. Oh iya benar. Ya, Sukses. Sukses. Nah itu kayak waduh, ternyata ini yang salah langsung. Astagfirullahaladzim. Kata SUKSE. Iya, itu paling salah. Dari tadi nyari-nyari setengah jam ternyata. Alhamdulillah dah bener. Yeay. Langsung di-submit dah. Terus ada lagi nggak mungkin yang pernah kesalahan gitu? Mungkin kesalahannya ya lebih ke tipe doang sih. Tipenya Tipe. masih sampai sekarang. Ya, Asli. Tapi pernah nggak yang alhamdulillahnya nggak tipe atau nggak ada kesalahan gitu dalam ininya? ya alhamdulillah itu lebih ke telitian kita sih. Oh iya Kita benar. yang teliti seperti itu. Ngatinnya gitu. Kayaknya buat aku yang ngechat WA aja masih 3 kata typo aja kayaknya belum bisa itu. Masuk ke sini dulu. Kayak aku sadar diri dulu aja. Iya. Itu harus teliti banget, berarti yang ngelatin link-linknya gitu. Satu kali kesalahan kacau. Benar. Ya ampun. Terus itu kan kalau kesulitan ya dari tadi deh. Kalau ya bukan pelajaran sih, tapi materi yang kamu lumayan suka bukan lumayan, mungkin ada yang suka banget atau lumayan suka di web design ini. Oke, materi yang aku suka itu pas ya bagian desainnya itu. Pas belajar CSS-nya seperti Oke. itu. Apalagi belajar kan sebelum Expo Mini itu kebetulan ada temen juga tuh yang merancang suatu website dengan aplikasi Figma. Oke. Kebetulan oh ya udah yuk bareng-bareng seperti itu. Kebetulan aku juga oke lah sudah lumayan paham seperti itu. Siap. Oke deh. Belajar-belajar dikit seperti itu. Ya itu paling sukanya sih belajar designing dengan CSS dan belajar membuat website melalui aplikasi Figma. Itu the best sih. Oke, siap. Ternyata codingannya juga ternyata ada juga ya senengnya ya. Ada Betul. senengnya. Oke. Iya. Tapi aku juga pengen biar aku tahu sedikit lah tentang coding-coding you know. Oke. Oke. HTML dengan CSS ini tuh apa bedanya sih? Jadi HTML itu lebih ke bahasa dasarnya. Kalau CSS itu lebih untuk mengatur desainnya. Oh. Misalkan ini suatu website ya. Ya. Ini suatu website kalau kita bikinnya HTML doang, itu paling websitenya itu tampilannya cuma latar belakangnya putih atau biru. Kalau di HTML masih bisa tuh latar belakangnya. Dan kata-katanya doang. Habis itu udah. Entah itu kata-katanya cuma di kiri, di tengah atau di kanan, atau berjajar 1 2 3 seperti itu. Udah seperti itu aja. Oh, gitu Iya. toh. Tapi kalau CSS bedanya itu, ke CSS itu kita bisa memasukin desain-desainnya juga. Misalkan tampilan sebelah sini warna merah, tampilan sebelah sini warna navy seperti itu. I see. Iya, itu lebih. Alright. Jadi intinya CSS itu lebih ke warna, lebih ke desainnya. Tapi kalau HTML lebih ke dasarnya. Intinya bahan pokoknya lah seperti itu. Wah, ternyata kalau mau ngeprogram itu banyak
bahasanya ya kayak ibaratnya ya banyak banget bahasa dan variasinya gitu. Oke, terima kasih loh Devan, itu jadi apa ya, aku jadi ngerti gitu loh banyak tentang tadi Figma, HTML sama CSS. Soalnya kalau misalkan teman-teman aku yang bikin website pada ngomongin begitu, aku kayak apa sih nggak paham gitu ya nggak ngerti gitu. Terus kalau dari web design sendiri ini, kamu ada sedikit cerita mungkin apakah sehari-hari memang langsung misalkan masuk student day langsung fokus ke ini banget nih, apa langsung fokus banget ke proyeknya atau pernah ada momen senang-senangnya gitu? Ya paling jadi kalau kita itu belajar web design itu sudah masuk, lalu Pak Aga itu pasti memberikan materi dulu. Anak-anak kita belajar ini ya, terus dijelasin itu detail banget itu beliau. Alhamdulillah paham ya. Paham, iya. Itu dipelajarin, ternyata seperti itu. Dan juga Pak Aga itu memberikan contohnya seperti ini ya kalau udah jadi. Nah kita itu mulai merancang tuh, seperti ini contohnya, buat ketik. Nah terus pas kita melihat hasilnya salah apa enggak, kalau udah betul bisa disubmit tugas kita seperti itu. I see. Kadang juga kita seperti kemarin ya, sebelum Expo Mini itu pasti kita saling sharing ini nanti seperti apa, desain standnya seperti apa, seperti itu. Iya. Terus Expo Mini, yang ngomongin soal Expo Mini nih, tiap anggota itu bikin sesuatu yang baru atau ada yang collab? Tiap anggota, kebetulan kan Expo Mini itu pastinya kelas 10 dan kelas 11 ya. Yes. Nah, proyek kelas 10 dengan kelas 11 itu juga berbeda. Jadi kelas 11 itu lebih wow dan kelas 10 lebih lebih ada beda ini sound effect-nya. Iya. Jadi ya berbeda-beda sih seperti itu, dan juga kita saling sharing juga. Ini bagaimana bikinnya? Ini pakai ini pakai itu. Biar next time udah tahu nih bayangannya. Ada saran masukan gitu ya? Iya betul. I see. Unik juga gitu. Jadi ini sebenarnya juga bisa kolaboratif ya. Misalkan 2 orang pengen bikin suatu website bersama gitu. Pernah kepikiran pengen kayak gitu? Membuat 2 orang atau lebih membuat satu project bersama seperti itu. Ada sih. Kebetulan saya itu lagi iseng-iseng lah merancang suatu website sendiri seperti itu tampilannya. Dan itu kepengen guys, teman-teman, kita merancang ini yuk. Kayak iseng-iseng aja gitu. Ada kepengennya seperti itu. Ada yang udah I volunteer, I want gitu pengen. Saya belum mengajukan sih, bagaimana ya. Saya lebih fokusnya untuk saya sendiri aja deh. Karena itu juga hobi saya juga ya kan. Belum tentu yang lain juga hobinya sama. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah enjoy dulu dari kamunya. Gitu. It's okay. Meskipun kamu masih pengen ininya sendiri gitu, tapi nggak masalah. Gitu. Karena tiap orang pasti ada kesenangannya sendiri juga gitu. Dan ada batas kemampuan juga pasti gitu. So it's okay. Tapi terbilang ini nggak punya beberapa teman di web design? Sekarang pastinya banyak. Sudah banyak. Alhamdulillah. Karena pasti kita itu setiap hari saling kolaborasi satu sama lain kita. Misalkan belajar ini, yang satu misalkan satu orang udah selesai, terus yang satu lagi ada masalah. Ini yang udah selesai bantuin yang belum. Yang masalah, ini ada yang salah, dibenerin. Selesai. Bantuin lagi yang belum seperti itu. Iya. I see, menarik. Terus untuk kan rencananya tahun 2024 itu Expo besar. Iya. Expo besar itu adalah benar-benar terakhirnya sebelum naik kelas gitu ya, seingatku. Waduh, aku udah abu-abu. Nah, ya nanti kalian ngerasain lah. Nanti kalian ngerasain kelas 10. Nah, udah ada rencana mungkin pengen bikin apa di Expo besar ini? Kalau untuk di Expo besar ya, itu kebayang aku itu kepengen kita kelas 10 itu membuat satu website yang interaktif. Yang interaktif seperti itu. Seperti yang orang yang kita pamerin
kita yang memamerkan desain kita, web kita, orang-orang yang melihat pameran kita itu bisa mencobanya seperti itu. I see. Iya, Okay. itu harapan saya untuk expo besar seperti itu. Berarti sesuatu yang interaktif sama pengunjungnya gitu. Betul, karena itu juga mungkin bisa dibilang motonya merancang suatu web pasti ada UI dan UX. Okay. UI itu user interface, di mana orang-orang yang mengembangkan websitenya, dan user experience atau UX, orang-orang yang mencoba websitenya seperti itu. Oke. Ini kita udah banyak banget nih loh guys, bareng kayak gitu ngobrol-ngobrol sama Devan. Wah, Iya. sampai kayaknya ini udah berapa menit nih Devan? 35 nih. Wah. Waduh. Mungkin kita bisa berbincang-bincang di balik layar nanti ya, Boleh. bareng-bareng. Oke, siap. Mungkin bisa nanti Devan aku minta buat kayak ngajarin dikit lah tentang cara nge-coding, dasar-dasarnya boleh lah ya Devan ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya Devan sesi berbicaranya kita untuk sekarang ya, sayang sekali. Nah, semoga bisa bertemu di topik selanjutnya ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya juga ucapin terima kasih buat kakak serta tim-tim di balik layar juga telah mengundang saya untuk mengisi podcast kali ini. Anytime. Kamu mau lagi ada topik yang ingin dibicarain gitu di sini di podcast ini, silahkan. Ngomong aja. Siap. Ntar kita langsung gas kita buat gitu. Oke guys, cukup sekian untuk episode AZ Morning hari ini, dan terima kasih sekali lagi kepada Devan yang sudah sukarelawan untuk menjadi bintang tamu kita. Aku Kanseta Binandita dan saya Devan Rizky Ramadhani Hakim. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.